Hari ini kita akan belajar mengenai korelasi Pancasila dan wajib pajak. Ya. Nah, hubungan Pancasila dengan wajib pajak tentu kita harus memahami apa itu pajak. Pajak itu apa ya? Ya kan? Kalau menurut undang-undang KUP, ya, atau cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terletak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Artinya apa? Ini wajib. Ya. Kalau saudara tidak bayar pajak, maka pemerintah akan melakukan penegakan. Gitu ya. Lanjut. Nah, fungsi pajak adalah untuk pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Gitu ya. Jadi konsepnya untuk membiayai pembangunan. Lanjut. Nah, fungsi anggaran tadi itu ada berhubungan dengan yang tadi. Selain pembangunan ada pembiayaan rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini uang itu nanti dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Nah, inilah kenapa kita harus memahami tentang pajak itu, fungsi pajak. Oke. Selain itu fungsinya adalah mengatur bagaimana supaya dapat penghasilan, yaitu dengan cara salah satunya menggiring penanaman modal, baik itu domestik maupun investor luar negeri. Dengan penghasilan itulah bisa membangun negara. Lanjut. Kemudian fungsi stabilitas itu untuk menjaga agar tidak ada inflasi. Ya, inflasi bisa dikendalikan dengan mengatur peredaran uang. Itulah salah satu fungsi pajak. Yang berikutnya, fungsi redistribusi pendapatan. Nah tadi, ya, ini pembangunan itu ini akan membuka kesempatan kerja. Nah jadi teman-teman mahasiswa salah satunya itu Pak, kalau sudah ada infrastruktur di mana-mana, ya kan, berarti di situ ada satu lapangan pekerjaan. Nah di situ tujuannya apa? Pajak itu sangat penting untuk kita pahami bersama. Lanjut. Nah jadi hubungannya gimana? Nah, kalau selama ini kita sudah belajar, ya sila pertama, 2, 3, 4, dan ini sila kelima, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Kalau dibangun hanya di Jakarta, tidak adil kan? Papua nggak usah deh, Maluku nggak usah, Medan nggak usah, ya kan? Riau nggak usah deh, kan tidak adil. Nah sehingga disinilah rohnya, jiwanya kenapa pajak itu sangat diperlukan. Ya, kalian wajib membayar pajak supaya ada pembangunan yang merata di Nusantara kita. Lanjut. Nah, kita akan pelajari wajib pajak itu seperti apa. Kalian bisa langsung masuk ke situs DJP ya, bisa ada itu. Wajib pajak itu dia bersifat ada subjek dalam negeri maupun subjek luar negeri. Nah, lebih detailnya kalian akan pelajari sebagai mahasiswa. Lanjut. Oke, di sini sama. Kalian sudah mengenal atau sudah sering mendengar namanya pajak penghasilan. Ya, pendapatan kalian itu disebut PPH, pajak penghasilan. Nanti lebih detailnya kalian pelajari. Lanjut. Kemudian nanti luar negeri juga kalian akan lebih mendalami lagi. Selanjutnya, apa kewajiban wajib pajak orang pribadi? Nah, di sini dijelaskan, wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT tahunan dengan menggunakan sistem self assessment. Artinya apa? Bahwa di sini kita lanjut. Self assessment ini adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak. Teman-teman mahasiswa ini yang nantinya atau sehingga sistem self assessment ini adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri. Nah, ini garis bawahi, melaporkan sendiri, menghitung sendiri. Artinya apa? Teman-teman mahasiswa harus jujur ketika bayar pajak. Karena nanti pegawai pajak nggak akan, berapa kamu? Enggak, kita yang harus
mengisi sendiri, namanya self assessment. Kita yang menghitung sendiri pendapatan kita dari kerjaan atau dari hal-hal dari pendapatan yang lain, ya, yang tidak melanggar peraturan undang-undangan, ya, yang halal, gitu ya. Kita yang tahu, itulah yang kita lakukan. Oke, lanjut. Hal-hal yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, kita harus punya NPWP. Apa sih NPWP? Nanti kalian bisa lebih mendalami, ya. Lalu pilih SPT tahunan, ya, karena wajib pajak orang pribadi punya kewajiban melaporkan penghasilan harta kewajiban mereka setahun sekali, ya kan? Dan di sini ada jelas sebelum batas waktu, yaitu setiap tanggal 31 Maret. Setiap tahun itu 31 Maret. Sebelum 31 Maret kalian sudah harus bayar atau melaporkan pajak, ya, SPT kalian. Oke, lanjut. Nah, di sini juga perlu, karena ada formulir-formulir di sini, ya, untuk pelaporan itu SPT ada formulirnya. Formulirnya itu ada yang SPT 1770, artinya untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas, ya, pekerjaan bebas apapun. Nah, itu ada kodenya, ada formulirnya 1770. Nah, yang kedua, formulir SPT 1770 S, satu S-nya, ya, satu. Untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas 60 juta. Itu ada kodenya. Formulir SPT 1770 double S atau 2S-nya itu untuk wajib pajak yang di bawah 60 juta. Nah, itu nanti kalian akan lebih terbiasa dengan formulir seperti ini. Oke? Nah, nanti bagaimana cara mengisinya? Itu bisa dengan online pajak juga bisa, karena akan lebih mudah, cepat, dipandu selangkah demi selangkah oleh nanti pegawai di KPP, ya, kantor pelayanan pajak. Oke, nah, di sini wajib pajak orang pribadi melaporkan yang tadi saya sampaikan tidak lebih dari tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Tetapi di sini agar bisa e-filing, ya kan, wajib pajak harus memiliki e-filing. Tanpa e-filing kalian nggak bisa untuk online. Apa itu e-filing? Kalian bisa lebih search lagi, ya, Google. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara melaporkan formulir SPT pajak ini? Manual dan juga elektronik. Manual seperti apa? Kita bisa datang langsung ke KPP atau pojok pajak, mobil pajak, dan tempat tulis penerimaan SPT pajak. Itu ada fasilitas yang bisa untuk kita. Dikirim melalui pos, ya, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir, itu bisa. Itu dikirim langsung ke KPP, kantor pelayanan pajak, dan elektronik yang sudah tadi kita bahas. Begitu saja mungkin, ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan buat sesi berikutnya. Sudah mengerti? Ya. Oke, demikian pemahaman kita tentang korelasi Pancasila dengan pajak atau